Dia hanya mengambil foto dengan ponselnya. Siapa sangka, detik berikutnya, semua barang berharga di rumah telah dia jarah habis. Hanya karena gadis tersebut secara tidak sengaja membawa buah 18 saat melintasi waktu. Awalnya mengira bahwa di tahun 80-an yang tidak memiliki sinyal di jaringan, ponsel terbaru atau terbaik sekalipun akan menjadi tidak berguna. Namun, siapa sangka justru mengaktifkan sistem belanja lintas waktu. Gadis itu membukanya dan terkejut melihat berbagai makanan modern di dalamnya. Maka dia pun dengan sikap mencoba, mengkliknya. Hasilnya, detik berikutnya, sebuah kotak penuh mie instan muncul di belakangnya. Gadis itu sangat bersemangat melihatnya. Di era kelangkaan material ini, dia pasti bisa memanfaatkan ponselnya untuk kaya dan hidup dengan baik. Namun, sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, orang tua angkatnya yang menyebalkan masuk ke dalam. Ji Xiaoxi, kamu, apa yang kau mau? Kamu benar-benar beruntung. Dia bahkan tidak mati. Segera menikah dengan Zhu Wuzong. Tukar kakakmu dengan seorang istri. Mendengar ibunya yang angkat hendak menjodohkannya dengan seorang bajingan tua, gadis itu baru ingat, pemilik aslinya di rumah tidak hanya harus melayani orang tuanya 3 kali sehari, tetapi juga harus bekerja keras dari pagi hingga malam. Bahkan makan pun tidak pernah di meja. Melihat gadis itu sudah tiba saatnya untuk menikah, keluarga yang tidak berperi kemanusiaan itu berniat menjualnya kepada Pak Wang di pinggir desa. Gadis itu baru saja mengatakan bahwa dia tidak ingin menikah. Langsung dibutuh oleh ayah dan ibu angkatnya dengan dipukuli menggunakan tongkat. Inilah yang membuat gadis itu melintasi waktu. Mendengar putrinya tetap menolak pernikahan ini tanpa merasa menyesal, ayah angkatnya langsung menyatakan bahwa mulai sekarang gadis itu tidak boleh makan sebutir nasi pun di rumah. Namun, oncoman semacam itu tidak akan dihiraukan oleh gadis itu. Saat itu, adik yang licik itu kembali dengan ceria dari luar. Dia berkata kepada orang tua bahwa hari ini dia beruntung mendapatkan 1 kilogram mie. Melihat itu, ibunya juga sangat senang. Langsung bersiap untuk memasak dan memberikannya kepada anak laki-laki yang bodoh. Namun, dia menyadari bahwa gadis itu sedang menonton drama di samping. Kenapa kamu menatap? Kamu sendiri yang bilang tidak mau makan di rumah kami. Mie ini bukan untukmu. Kakak itu sangat malang. Sudah beberapa hari dia tidak makan. Jangan seperti itu, Kak. Tunggu sampai adik selesai makan mie dan meminum sup. Sisa semangkuk itu akan diberikan kepadamu, Tian-Tian. Kamu juga bisa merasakan sedikit rasanya. Sangat baik hati. Su Jiao, apakah kamu lihat betapa mengertinya adikmu? Kamu ngapain? Kamu ngapain? Banjir besar ini disiapkan untuk Aihua. Kamu juga berhak, kamu akan menikah besok. Putri yang sudah menikah seperti air yang tumpah. Jangan harap bisa mengambil keuntungan dari keluarga kami. Aku tidak lapar. Baiklah, baiklah. Ibu akan memasakkan mie untukmu. Jangan menyesal ya. Tidak ada air, tidak ada makanan. Aku lihat kamu bebas sampai kapan. Pertama kali melakukan pemesanan baru. Pakaian perlombaan dengan ulasan bintang 5. Hanya dibatasi hingga 500 yuan ya. 500? Astaga. Kalau begitu, aku akan mati kelaparan. Wanginya enak sekali. Hari ini ibu memasukkan bumbu apa ke mie? Mak comblang. Aroma apa ini begitu wangi? Orang tua itu memang sangat pelit. Sarang ayam hutan yang ditemukan di belakang gunung kemarin. Di dalamnya ada beberapa telur. Aku butuh sedikit lemak babi dari bibi keduaku. Untuk memberi Aihua sedikit tambahan. Lalu milikku, adikmu sekarang sedang tumbuh. Sebaiknya makan sesuatu yang enak. Gadis itu pandai berbohong. Sangat enak. Tidak benar. Ini bukan aroma telur ceplok dan lemak babi. Aroma ini, sepertinya berasal dari rumah Su Jiajing. Tidak mungkin. Ini apa? Tidak ada kayu bakar atau kompor. Bagaimana kamu memasak dagingnya hingga matang? Ini kamu makan apa? Ingin makan ya? Tunggu sebentar. Setelah selesai, akan kujilat untukmu. Apa yang kamu maksud dengan berterima kasih? Ibu aku sudah makan. Nak, daging ini tidak bisa kamu habiskan sendiri. Ambil untukmu, untuk adikmu, ayahmu. Su Jiajing, berani kamu memukulku? Ibumu memanjakanmu. Aku tidak terbiasa denganmu. Ingin makan ya? Mohon padaku. Ibu dia memukulku. Tanpa kupon makanan atau kupon minyak. Dagingmu ini, mie, minyak dan air. Rokok halus. Semua ini didapat dari mana? Jujur saja, kami sudah membesarkanmu selama ini. Tidak tahu berterima kasih. Sudah cukup. Masih makan makanan beracun. Masih berani memukul adikmu? Apakah kamu masih anggota keluarga Su? Anggota keluarga Su. Kalian hampir membiarkan aku mati kelaparan. Ketika kalian menyelamatkanku dari penguburan hidup-hidup, pernahkah kalian berpikir aku adalah anggota keluarga Su? Apa yang kamu maksud dengan bersyukur?
Kenapa kamu bisa sebesar ini? Katakan lagi sekali. Katakan 726 kali lagi. Kalian, saya muak. Jangan ribet-ribet. Kamu pikir aku kejam? Kalian pikir saya pergi dengan keras? Kami bisa bertahan. Kenapa? Anjing baik tidak menghalangi jalan. Ji Chen Yang, jangan tinggalkan saya. Barang-barang ini, bukankah seperti itu? Bahkan tidak sebanding dengan kalian yang seperti babi dan anjing. Barang-barang yang tidak berharga. Kamu tidak bisa membiarkannya pergi. Wu Xiang, segera hubungi Direktur Zhu. Usir orang itu. Berikan pekerjaan ke pabrik Lei. Tidak boleh membiarkannya pergi. Saya harus mengejarnya. Jangan khawatir. Dia tidak bisa lari. Direktur Zhu setuju. Berikan kami sepotong daging babi untuk nanti. Dimakan besok. Baiklah, baiklah. Baru saja bilang istri Zhu Laozang sebelumnya. Dia dipukul sampai mati olehnya. Zhu Laozang ini, tua dan jelek, dan masih memukul istrinya. Su Jiajia, kamu harus hidup dan menikah ke sana. Jika uang yang kamu punya tidak cukup, apakah ada cara lain untuk menikah ke sana? Mendukung. Tukar barang dengan barang. Hati-hati. Maaf ya, Kakak Yilong. Rem saya rusak hari ini, tidak bisa berhenti. Apakah kamu baik-baik saja? Remmu rusak. Era ini, sepeda masih cukup berharga, kan? Jika dibawa pergi. Jika tukar barang dengan barang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya lihat kamu begitu terburu-buru. Kamu pasti akan melakukan sesuatu, kan? Bukan. Saya sedang terburu-buru untuk naik bus di kota. Rem sepeda saya rusak. Tidak ada bengkel di dekat sini. Kamu seperti ini. Berikan mobil itu padaku. Saya berjanji, dalam 20 menit, mengantarmu ke bus. Teman, apakah kamu bisa memperbaiki sepeda? Ayo pergi. Lihatlah, teman, berapa harganya? Sepeda ini masih bagus, kan? Saya bisa memberikan 50.000 sebagai pengganti. Lihat, deal. Selain itu, saya juga ingin membeli sesuatu. Wanita ini, jangan-jangan dia penipu? Wanita, apakah kamu masih di sini? Jika manusia selalu melihatmu seperti seorang wanita, naik ke kendaraan. Kenakan, ini apa? Kenakan di kepala untuk keselamatan. Jalan ada banyak, keselamatan adalah yang utama. Berkendara tidak sesuai aturan. Keluarga dalam 2 baris. Teman, tanda ini juga bagus. Layak untuk dipromosikan. Naik ke kendaraan. Naik ke kendaraan. Kenapa kamu ada di dalam mobil? Bagaimana bisa hidup sehari di mobil ini? Saya sebelumnya di dalam mobil. Melihat orang lain mengemudikan mobil. Ini tidak lebih buruk dari mobil. Turun dari kendaraan. 15 menit. Melewati batas tugas yang ditetapkan. Bagaimana? Aku tidak bohong padamu, kan? Terima kasih, Komrad. Ngomong-ngomong, mobilmu ini namanya apa? Namanya, bocah besi. Bocah apa? Lagi pula, kamu juga tidak mengerti. Bagaimana? Keren, kan? Mau atau tidak? Yang penting bayar. Tapi mobilku yang itu. Bukankah itu ada padamu? Kenapa? Itu uang transportasi. Kamu tidak bermaksud menyewa majikan untuk jadi pengantar, kan? Tidak, bukan begitu. Aku tidak membawa uang sepeser pun. Bagaimana kalau begitu, teman? Ayo ikuti saya ke kantor sebentar. Saya akan membawa kamu untuk mengambilnya. Zhang Jia, kantor ini cukup megah, ya? Orang ini memiliki posisi yang berbeda. Direktur Zhou, saya akan menyerahkan mobil kepada kamu hari ini. Departemen Urusan Perusahaan. Jia. Kamu siapa? Kamu bekerja sebagai apa? Siapa yang membiarkan kamu duduk di sana? Dia yang membiarkan saya duduk di sini. Kentut, ini adalah kantor direktur kami. Siapa yang membiarkan kamu masuk? Petugas keamanan. Dengarkan kata pemiliknya. Seharusnya saya bisa duduk di sini. Dia berutang uang kepada saya. Direktur Zhou berutang uang padamu. Jangan beralasan dengan cara yang mudah seperti itu. Cepat tangkap dia. Bawa dia ke tim. Direktur Zhou, apa yang akan kamu lakukan? Direktur Zhou, ada pencuri kecil di sini. Masuk diam-diam ke kantormu. Ditangkap basah oleh saya. Saya sedang ingin memanggil seseorang. Tangkap dia. Lebih baik dibandingkan berbicara langsung dengan dia. Apakah kamu yang membiarkan saya di sini? Menunggu kamu mengambil uang.
Kakak ini tidak mengerti bahasa manusia. Siapa yang kakak itu? Cepat tangkap dia untuk saya, petugas keamanan. Dia benar. Saya yang mengatakan itu padanya. Dan saya memang kakak perempuan. Apa? Ini 1.000 yuan. Harusnya cukup untuk membeli ikan kecilmu itu. Meriam pisau kecil. Cukup, sudah lebih dari cukup. Sekarang 1.000 yuan ini. Hampir sama dengan 100.000 sekarang. Menghasilkan sia-sia. Senjata kecil. Bernilai 1.000 yuan. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dia hanya ingin melampiaskan kemarahan. Bahkan kalau kamu memberiku uang, aku bahkan tidak membawanya untukmu. Aku terbakar tanganku ini. Membantu dalam kesusahan. Saya tidak menghasilkan uang. Anggota tubuh yang ceroboh. Sungguh menjijikkan dan menyakitkan. Ini urusanku sendiri. Kenapa kamu datang hari ini? Direktur Zong. Sekarang koperasi kita sangat kekurangan barang. Masyarakat di sana sudah tidak sabar. Saya sudah menghubungi beberapa koperasi. Mereka memiliki persediaan berlebih untuk mendukung kita. Tapi sekarang kami hanya memiliki 1 truk 3 roda yang sudah usang. Kapasitas transportasi terbatas. Mengangkut barang adalah masalah. Bukan masalah. Bahkan Direktur Zong tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa kamu lakukan? Zong Yuan, jika kamu mempercayaiku, saya bantu kamu dengan ini. Anggap saja ini sebagai kebaikan untukmu. Tidak ada lagi yang bisa dicari. Saya ingin 1 konvoi truk. Bisa dapatkan barangnya. Jika ini untuk dibeli, perlu uang belanja sebesar 500.000. 500.000. Itu 1.000 dolar. Butuh berapa uang belanja? Sekitar 100.000. Jadi itu masih kurang 400.000. Zong Yuan, 4.000. Selama kamu kasih saya 4.000, masalahmu bukanlah masalah. Selasa ini Zhang benar-benar murah hati. Kita malam ini, apakah ada makanan hangat? Semuanya milikku, semuanya milikku. Tidak, semuanya milikku. Semuanya milikmu. Tidak ada yang bisa dicari. Sudah sebesar ini, masih setiap hari berebut makanan dengan adik. Sangat melelahkan saya di pagi hari. Biarkan ibu membuat sup daging. Hanya makan daging saja, tapi sup ini sangat lembek. Tidak masalah. Saya masih bisa minum sup. Jadi Su Jiajia menikah dengan bubur daging babi. Itu baru makanan asli. Berikan saya 4.000. Saya akan membantu kakak perempuan saya menyelesaikan masalah. Su Jiajia. Baiklah. Ternyata kamu bersembunyi di sini. Ayo kamu menikah. Menikah. Ya benar. Itu rumah tunggal di ujung desa. Bubur daging babi. Bermimpi. Saya sudah menerima uang hantaran. Kamu masih di sini untuk menjodohkan saya. Jangan mempermalukan dirimu. Pulanglah. Ternyata kamu adalah penipu yang membawa uang mahar. Penipu yang melarikan diri dari pernikahan. Direktur Zhou. Kita tidak bisa mempercayainya. 4.000 yuan ini bukan jumlah yang sedikit. Jika dia mengambil uang itu dan melarikan diri, studio kita tidak bisa menanggung kerugian. Kamu percaya bahwa aku benar-benar bisa membantumu? Direktur Zhou. Dia hanyalah seorang petani miskin dari desa. Masih berani melakukan hal seperti saya. Serigala yang menggonggong. Hanya kamu juga bisa menemukan truk pengangkut. Sangat hebat. Itu karena aku yang membesarkanmu. Keluarga kami memiliki 1 parasit. Apakah dia berhutang mobil padaku? Pemimpin. Ini adalah Su Jiayuan. Dia adalah saudari dari keluarga kami. Dari kecil sudah pandai berbohong dan penurut. Tenang saja. Aku akan segera membawanya kembali. Diawasi dengan ketat. Su Chenghong. Kenapa? Jangan berisik. Cepatlah. Siapa? Jangan mempermalukan keluarga Su kami. Segera kembali. Pohon poplar. Jangan. Lepaskan. Biarkan terbuka. Kepala Zhou. Kamu lihat, ibunya bilang dia penipu. Kamu benar-benar tidak bisa mempercayainya. Kepala Zhou. Dia adalah kepala paling muda di koperasi. Aku juga ingin seluruh koperasi pemasaran. Lepaskan mereka berdua dulu. Tidak boleh dibawa. Berdasarkan apa? Meskipun kamu kepala, ini urusan keluarga kami. Saya adalah ibunya. Kenapa saya bisa membawanya pergi? Karena sekarang koperasi membutuhkannya. Betul. Jika saya tidak bisa menyelesaikannya, masalah koperasi, aku akan menikah. Jika saya bisa menyelesaikannya, kalian semua nanti tidak boleh mengganggu hidup saya lagi. Berdasarkan kamu, ini hanya omong kosong. Siapapun bisa, nanti akan ketahuan. Jangan bawa kami ikut terlibat. Beritahu kepala bagian keuangan. Uang ini sudah saya setujui. Jika terjadi masalah, saya sebagai Perdana Menteri yang bertanggung jawab penuh. Kepala, mengerti? Percayalah padaku.
Tidak akan mengecewakanmu. Tunggu aku. Direktur Song. Sudah setengah jam. Gadis itu tidak bergerak sedikit pun. Menurut saya, dia pasti sudah melarikan diri dengan uang. Tunggu lagi. Tidak perlu menunggu lagi. Gadis itu seperti apa? Saya masih tidak tahu. Pasti dia melindungi jalan. Bagaimana saya bisa membuatnya melarikan diri? Saya juga ingin makan daging. Istri, apa yang dilakukan keluarga Su di sini? Banyak kegiatan di bengkel untuk menarik perhatian. Yang ditangkap bukan keluarga kami. Juga harus seluruh koperasi distribusi. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Direktur Song, saya mendengar kamu di bagian keuangan. Memberikan persetujuan untuk 4.000 yuan. Diberikan kepada seorang gadis rambut pirang uang ini saya berikan kepada koperasi distribusi. Benar. Untuk menyelesaikan masalah transportasi. Transportasi. Gadis rambut pirang itu mengatakan bahwa dia sangat mampu. Kamu percaya saja. Ini adalah penyalahgunaan dana publik. Apa kamu bersama wanita itu? Bersatu bersama. Berusaha untuk korupsi dan berpura-pura cemburu. Saya tidak. Aku sangat rendah hati. Dari mana datangnya begitu banyak makanan? Ternyata kamu ini kepala koperasi distribusi. Diberikan secara pribadi. Saya tidak. Saya sudah bilang. Kenapa koperasi distribusi ini kekurangan barang? Ternyata kamu ini kepala. Mengambil alih dan memproduksi sendiri. Direktur Song. Sebagai Perdana Menteri saya bertindak benar dan melakukan hal yang benar. Selama masa jabatan. Tidak pernah menyimpan 1 sen pun. Dengan Su Xiu. Bahkan tidak ada sedikit pun hubungan. Setan. Maka saya ingin lihat. Gadis itu. Bagaimana cara menyelesaikan masalah pengiriman? Jika tidak bisa diselesaikan, saya akan memberitahu atasanku. Akan memberitahumu dengan baik. Waktu itu, kamu, kepala ini, tapi sudah sampai di akhir. Kepala, tidak baik, kepala Song. Bukan gadis itu. Benar-benar melarikan diri, kan? Bukan. Itu adalah rekan perempuan yang tadi. Untuk kembali. Biarkan saya lihat. Apa yang bisa kamu buat? Bagaimana? Jangan khawatir. Sudah beres. Sudah beres apa? Tidak melihat apa-apa. 4.000 uangmu ini. Menjual udara. Sudahlah, Su Xiu. Jangan buang di sini. Semua mengenakan jas binatang. Segera kembali. Maka buka lebar-lebar. Mata anjing lihat baik-baik. Lanjutkan.